Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Oke, sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang jinas ya. Dan sekarang kita akan bahas tentang al-iqtibas. Ini adalah materi kedua tentang al-muhassinatul lafdhiyah. Adapun yang dimaksud dengan al-iqtibas sebagaimana yang terdapat di kitab Al-Balaghatul Wadihah, penulisnya mengatakan al-iqtibas itu adalah tadminu an-nathar, tadmin an-nathar atau syair atau syi'ra atau asy-syi'ri syai'an. Syai'an minal Qur'ani awil hadithi. Minal Qur'ani awil hadithi. Min ghairi dalalatin. Min ghairi dalalatin. Ala annahu minhuma. Oke. ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. ويجوز أن يغير في الأثر المقتبس قليلا. Oke. Yang dimaksud dengan iktibas adalah tadminun nasri aw syi'ri, yaitu memasukkan ke dalam nasar. Nasar itu adalah sebuah percakapan atau sebuah susunan kata-kata. Artinya susunan kata-kata yang tidak berbentuk syair. Syair itu adalah seperti mandumah, itu adalah syair. Jadi syair itu biasanya ada bait-baitnya. Kalau nasar ini adalah susunan kata-kata yang tidak berbentuk bait. Itu aja bedanya. Jadi memasukkan ke dalam nasar atau syair syai'an, sesuatu atau sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya memasukkan sebuah ayat atau memasukkan sebuah hadis ke dalam nasar tadi atau syair atau syair. Min ghairi dalalatin, tanpa menjelaskan bahwa ayat tersebut atau hadis tersebut adalah sebuah ayat dari Al-Quran atau hadis dari Al-Quran. Jadi kita tidak misalnya mengatakan sebuah percakapan tanpa mengatakan qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah SAW, seperti itu. Nah, contohnya misalnya di dalam buku ini dijelaskan, contohnya adalah la taghurrannaka, la taghurrannaka minadh-dhalamah kasratul juyusi wal anthar. Kasratu al-juyusi wal ansar. Nah, ini adalah sebuah perkataan, janganlah kamu tertipu terhadap orang-orang zalim dengan banyaknya tentara mereka dan penolong-penolong mereka. Innama nuakhiruhum liyaumin. Innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jadi ini adalah sebuah ayat, innama nuakhiruhum. Sesungguhnya kami mengakhirkan, menunda hukuman kepada orang zalim itu liyaumin, pada hari, liyaumin tashkhasu fihi al-absar, pada hari mata itu akan terbelalak gitu. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada sebuah perkataan kemudian dimasukkan sebuah ayat, tapi tanpa menjelaskan bahwa ini adalah sebuah ayat. Inilah yang dinamakan dengan iktibas. Nah, seperti itu.
Contoh yang lain misalnya, wa idza ma syi'ta 'aishan bainahum. Wa idza ma syi'ta 'aishan bainahum. Bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Apabila kamu ingin hidup dengan mereka, hidup di antara mereka, maka khaliqin nasa bi khuluqin hasan, maka pergaulilah mereka dengan akhlak yang baik. Nah, ini adalah sebuah hadis, tapi tidak dijelaskan bahwa ini adalah hadis ketika dia berbicara. Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan dengan iktibas. Jadi ketika kita berbicara sehari-hari, berbicara di depan orang, kapanpun, kemudian kita masukkan sebuah ayat tanpa menjelaskan itu adalah ayat, atau kita masuk dalam perkataan kita sebuah hadis ketika kita berbicara, tapi tidak kita jelaskan itu adalah sebuah hadis. Nah, rasa cukup mudah memahami hal ini. Inilah yang dinamakan dengan al-iktibas. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.